Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini lanjutan dari video kita yang pertama yang sebelumnya. Nah, setelah kita masuk di sini, maka cara yang selanjutnya adalah kita mau membuat responnya ini di Nah, yang ini saya jelaskan kemarin juga adalah bahwa untuk NIS atau NISN, ini saya lebih sukanya dia sebagai password, ya. Jadi dia sebagai password, nama boleh saja, silahkan sebagai password. Kelemahannya itu adalah, jadi siswa juga akan melihat yang lain, ya. Misalkan Safriani Panigoro, ya. Nanti mereka juga akan melihat bisa kartu pelajar orang lain, bisa mereka download, ya, bisa mereka terkirim di grup mereka, di email mereka. Nah, juga seperti ini, silahkan nanti kalau beratan jadi ini SN-nya tinggal kita pilih berapa, yang ada hanya sampai 33, ya. Nah, setelah itu kita sudah respon, kemudian kita lihat respon di spreadsheet, ya. Jadi pertama kita batalkan, ya, tunggu sebentar, akan tautan, ya. Jadi sebelum kita setelah ini kita membuat spreadsheet, ya. Membuat spreadsheet, namanya terserah, ya. Kita pakai saja ini, ya, cetak kartu pelajar misalkan ini SD Tikrat. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya. Tunggu sebentar, ya. Ada hal ini nanti akan terkirim, ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita mau buat nantinya yang intinya adalah, karena kita sudah membuat di sini adalah upload file, nanti biasanya di Google Drive, ya, di folder kartu pelajar ini nanti sudah ada namanya cetak kartu pelajar dan upload pasport ini. Nah, ini wajib harus kita harus kita bagikan secara publik, ya. Caranya adalah, ya, kita klik kanan, bentar, kita klik kanan di folder yang ini, ya, pas foto, ya. Kemudian kita dapatkan link yang bisa dibagikan, kita buat seperti ini. Kemudian ini wajib, ya, sebelum kita mau. Nah, kemudian kita link seperti ini. Ini dibatasi seperti ini, maka kita ganti dengan nanti siapa saja yang memiliki link. Nah, kemudian bukan hanya saja kita ganti sebagai editor, ya, supaya nanti bisa mengedit, ya. Nanti orang lain mereka nanti bisa untuk nanti semua akan termasuk, akan dimasukkan semua foto-foto yang telah diupload, ya. Kemudian setelah itu nanti kita tutup saja ini, ya, kita tutup. Kemudian setelah itu kita fokus di spreadsheet ini. Nah, di spreadsheet ini pertama kita desain dulu, ya, sebelum kita mau mengotak-atik
spreadsheetnya kita buat dulu di kartu pelajar ini. Jadi di drive, kemudian di kartu pelajar ini di dalamnya ya, kita desain dulu, kita klik kanan kartu pelajarnya ya, Google Slide. Kenapa sahabat bisa sebenarnya Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide ya, silahkan ya, tapi saya lebih sukanya Google Slide ya. Google Slide. Kita misalkan ini kita namakan sebentar, masih loading. Kita misalkan ini ID kartu pelajar. Kemudian kita ke file, kemudian penataan halaman ya, penataan halaman, kita ke sini khusus ya, kemudian kita ganti 8,5 kali 4 ya. Jadi ukuran ini itu 8,5 kali 4, ukurannya kartu ya, ukurannya kartu. Baik. Nah, sekarang kita hapus dulu semua ini, kita mendesain ya. Kita mendesain, terserah ya, nanti silahkan cari model-model desain di luar sana. Desain di luar sana bisa juga kita langsung desain di sini ya. Kita desain misalkan secara singkat saja di sini. Kita buat transparan. Kemudian kita warna isinya misalkan ini. Ini ya. Nah, isinya ini, kemudian tulisannya ya, tulisannya nanti kita taruh di sini, kita ganti warnanya putih ya. Oke, kita misalkan kartu pelajar, kita kecilkan dulu, SMP atau SDIT Qurratu A'yun Yayasan El Madinah Wahda Islamiyah WI Gorontalo, misalkan seperti ini ya. Kita tengahkan dia. Baju kita opsi format ya. Misalkan seperti ini. Nanti tulisannya bisa kita ganti. Kita perbesar. Nah, ini kita kasih kecil. Ya. Kemudian alamat Jalan Pangeran Hidayat 2, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Nomor HP 0822 Oke. Misalkan seperti itu ya. Kita kecilkan, kita tengahkan, kemudian
kita miringkan. Kalau miring berarti bagusnya dia pakai area. Kita kecilkan lagi. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa posisikan ini ya. Y-nya ini, vertikalnya kita bisa buat seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa pertinjau, tayangkan, bisa pertinjau seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ini berarti kita tengahkan sampai di sini. Sampai ini juga sampai di sini. Kemudian kita untuk pas foto ya. Pas foto di sini ya, kita beri dia ukuran 2x3 2x3 ya. Nah, kemudian kita kunci rasionya 2x3, kita kunci rasionya ya, ini ya. Jadi nah seperti ini. Kita biarkan dia bold, warnanya hitam, boleh terserah. Kemudian kita membuat ya teks lagi. Kita membuat pertanyaan-pertanyaannya ya. Kita buat pertanyaan-pertanyaannya, misalkan ini kita nolkan ya marginnya. Oke, kita misalkan nama oke, nama, kemudian apa lagi pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa nama NIS ya, NIS SN, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian alamat, jenis kelamin juga ya, ada ya jenis kelamin. Kalau dia isi jenis kelamin, nanti kita tambahkan di sini ya. Jenis kelamin tidak ada. Jenis kelamin ya di sini ya, kita tambahkan setelah NIS, tempat tanggal lahir, jenis sebelum alamat, jenis kelamin. Berarti kita tambahkan di sini satu pertanyaan lagi, jenis kelamin. Kita beri dia di atasnya. Oke. Jenis kelamin laki-laki. Sini perempuan. Ya, perempuan. Oke. Sudah ya, kita kartu pelajar tadi, kita alamat, jenis kelamin, alamat. Nah, setelah itu nanti kita buat lagi, kita tekan Ctrl dan Shift ya. Ctrl Shift. Nah, kemudian kita panjangkan sampai bisa sini. Adalah ini ya, ini penting kita buat seperti ini. Ini nanti nama kita linkkan dia nama lengkap. Ini ya, kita linkkan dia ke nama lengkap tadi ini. Jadi mereka isi nama lengkap, kita isi di sini nama lengkap. Kita bold.
bold. Kemudian NIS kita kasih, kemudian tempat tanggal lahir ya, tempat karena dia terpisah sini ya, karena dia terpisah tempat ini tempat, ada tanggal lahirnya lagi, tempat tanggal lahir, oke, tempat, kemudian koma, tanggal lahir ya. Jadi tempat tanggal lahir kita linkkan ke sini, kemudian jenis kelamin, jenis kelamin, kemudian setelah itu alamat, boleh bisa sampai panjang sampai 2, tapi alamat bisa kita kecilkan saja. Sorry ya, alamat. Nah, ini harus ada seperti ini kalau nanti. Jadi yang ini juga berarti foto. Nah. Jadi foto ya. Nah, setelah itu nanti ini alamat kita kecilkan saja. Itu supaya tidak. Kemudian biasanya untuk kelegalannya ada tanda tangan ya, kepala sekolah terus. Nah, bisa untuk latar belakangnya bisa kita ganti ya, kita misalkan ganti dengan latar belakangnya kita sisipkan gambar ya, upload dari komputer kah, dari URL boleh ya, upload dari komputer lah. Kita misalkan gimana ya, misalkan paling bagusnya ini dengan URL ya. Tapi kita lihat ada enggak di sini gambar kita lihat. Kita misalkan ini ya. Nah, jadi kita kesini. Oh tidak. Ini berarti kita linkkan. Kita bagikan. Supandri ini sudah ada editor, kita kirim ya. Nah, misalkan ini supaya lebih jos ya, kita ke drive, kemudian kita akan lihat apakah sudah ada yang terbaru ya, karena baru dibagikan tadi. Nah, ini ya sudah ada ya. Tinggal kita klik saja. Ini sisipkan. Nah, ini. Nah, misalkan ini ya. Ini berarti kita kebawahkan. Kemudian kita urutkan dia ke belakang, mundurkan ke belakang, pindahkan ke paling belakang. Nah, kemudian kita penyesuaian, kita transparansikan supaya nantinya
Ya, kurang lebih seperti itu. Kita tayangkan, coba kita lihat. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi ada latar belakang. Nah, sudah. Seperti itu, tinggal berarti kepala sekolah ya. Berarti kita kontrol tahan ya, kontrol tahan ya. Setelah itu tinggal kita Gorontalo 20 Juli 2020. SDIT Qurratu A'yun misalkan BI Gorontalo. Nah, SDIT Qurratu A'yun saja ya. Kemudian nanti siapa kepala sekolahnya, Titi Martin SPD ya, seperti ini. Kepala sekolah. Oke, tinggal kita bold, kita beri. Oke, kita keluarkan dulu juga ini. Nah, setelah itu nanti kita 50% kan. Kenapa ini ya, reset kita 75 100 lah ya. Oke. 200. Oke. Kurang lebih pas kan 200. Oke, 200 sudah cukup. Nah, kurang lebih seperti itu. Kayaknya ini agak ke atas ya. Kita ke ataskan sedikit karena sudah berarti ini kita kecilkan. Oke. Ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan tanda tangannya. Tanda tangan berarti kita bisa ambil di sini atau ini cap, kemudian tanda tangan ya, ini tanda tangan kita misalkan tanda tangan ya. Berarti dua ini kita bagikan lagi. Kita bagikan lagi editor. Oke, kita kirim 2 ya. Kita ambil lagi, tambahkan gambar lagi dari drive. Kita ini ya, sudah muncul. Pertama tanda tangan kita sisipkan. Nah, kemudian kita perkecil. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian tambahkan lagi cap ya, supaya lebih legal, bagus dilihat. Yang PNG ya, PNG misalkan PNG. Kita perkecil. Nah, setelah itu kita coba tayangkan, lihat secara full. Kita lihat, nah kurang lebih seperti ini ya model. Nanti akan mengisi. Ini nama lengkap NIS tempat tanggal ini dinamis. Jadi sesuai dengan siapa yang akan mengisi NIS-nya nanti akan terkirim di email. Fotonya juga seperti itu. Oke, kita coba sekarang.
karena desainnya sudah selesai, berarti kita tidak usah disimpan ya, karena kata semua otomatis. Nah, kita kembali ke sheet. Sini adalah kuncinya. Pertama, setelah kita ada jenis lain, sudah bertambah juga jenis lain. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan foto ID. Ya, jadi tambahkan lagi satu data di sini namanya foto ID, tapi tidak sembarang foto ID saja. Ada rumusnya nanti. Ketika nanti muncul pas foto ini, nanti ini ya, kita lihat sini contohnya. Jadi nah ini ya, kita tambahkan satu foto ID. Ini adalah rumusnya, nanti saya di rumus sini ya. Kita tambahkan di kolom J ini. Kita tekan enter. Nah, nanti maksudnya adalah, perhatikan ini. Jadi array formula jika row A ini artinya yang ini ya. Ya, jika ditemukan row A ya sampai A, jadi A pertama sampai A terakhir itu sama dengan 1 ya, maka yang sama dengan satunya diganti dengan foto ID. Jadi yang di sini 1 kan, hasilnya adalah 1 pasti di sini. Jadi kalau kita uji ya, row A sampai A ini adalah 1 ya. Nah, untuk supaya lebih Ctrl Shift Enter, ada array formulanya. Nah, ini. Jadi itu yang dimaksud dengan array formula. Jadi nomor 1 1 2 3 4. Yang dimaksudkan di sini adalah jika hasilnya yang 1 di sini, maka diganti dengan foto ID karena dia adalah merupakan. Selanjutnya nanti yang jika tidak selain 1, jika tidak 1, yang artinya 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya, maka diganti dengan substitusi HHH ya. Nah, kita hapus dulu ini. Nah, jadi maksudnya HHH itu adalah kolomnya pas foto. Nanti ketika foto dikirim akan ada link di sini. Nanti akan ada link pas foto yang terdapat di Google Drive. Nanti maksudnya dari substitusi ini artinya yang open tanda tanya ini diganti dengan UC tanda tanya export sama dengan view dan ya, supaya nanti langsung terekspor dan terlihat di Google Drive. Karena kalau cuma sekedar langsung pas foto di sini tidak langsung bisa diekspor ya, tidak langsung bisa hanya dia untuk membuka saja, hanya membuka tapi tidak diekspor kemudian tidak di view. Oke. Kalau Anda tidak paham terkait dengan rumus ini, silahkan nanti di copy paste saja. Ingat ya, hanya yang di sini dimaksud adalah yang HH pas foto. Jika umpamanya pas fotonya Anda ada di kolom G, maka ganti H dengan G. Ya, seperti itu. Oke. Sudah, setelah itu kemudian setelah semua selesai, kita langsung ke add-on. Nah, ini yang paling penting. Add-on, ya kita pakai yang namanya auto cerat. Tulisannya auto cerat. Kita cari bukan di Google Formulir ya, tapi di Google Spreadsheet. Kita tunggu.
kita cari namanya add-on, tergantung kecepatan internet ya. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang warna kuning. Nah, fungsinya apa? Nanti dia akan melingkan ke sini. Ya, dia akan link ke sini. Itu fungsinya daripada AutoCorrect. Kalau di Excel namanya mail merge. Ya, jadi kalau makan kita di Excel, kalau kita buka Excel, Bapak Ibu, mana ya? Nah, responding banyak yang RAM kalah. Oke, kita install dulu ini. Install, kita lanjutkan seperti tadi ya. Install. Dia akan minta izin dulu. Kenapa ini responding? Nah, kalau biasanya kalau di Excel namanya adalah mail merge. Di mana ya? Izinkan kalau kita sudah baca silakan izinkan. Kita tutup saja ini, akan mengganggu nanti. Nah, setelah diinstal nanti tekan selesai. Tekan selesai, nanti tinggal exit. Nah, akan muncul nanti juga di sini add-in AutoCorrect. Nah, kalau tidak muncul seperti ini, silahkan di restart. Kemudian di open. Nah, di sini adalah kuncinya. Kartu pelajar sudah, desain sudah, kartu pelajar, cetak kartu pelajar. Sudah ya. Selanjutnya, kalau sudah muncul seperti ini, oke, kita lanjutkan ke part 3 ya. Part